Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ustazah dalam pembelajaran tematik. Apa kabar anak-anak Ustazah semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, PPKN KD 3.3 dan 4.3. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dimudahkan dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang contoh kegiatan keberagaman di lingkungan masyarakat dan bagaimana sikap kita dalam mendukung keberagaman bangsa. Nah, mari kita lihat contoh kegiatan keberagaman di lingkungan masyarakat. Yang pertama, yaitu ada keberagaman wilayah dan lingkungan. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi yang di dalamnya terdapat kabupaten dan kota, di mana setiap daerah memiliki ciri khas wilayahnya masing-masing. Bisa dari flora, fauna, ataupun kondisi lingkungan. Nah, misalnya saja di daerah Malang, Jawa Timur itu terkenal dengan daerah pegunungan. Salah satunya adalah Gunung Bromo. Nah, begitu juga dengan daerah yang menjadi tempat tinggal kita, pasti memiliki ciri khas yang menjadi ikon tersendiri. Contoh keberagaman yang kedua adalah keberagaman suku bangsa dan budaya. Nah, coba anak-anak Ustazah perhatikan di sekitar lingkungan rumah atau sekolahnya. Pasti memiliki teman yang berasal dari daerah yang berbeda, bukan? Nah, misalnya ada orang Padang, ada orang Jawa, ada orang Minang, dan lain sebagainya. Masing-masing dari suku ini memiliki budaya yang berbeda. Mungkin bisa terlihat dari segi bahasa, makanan, kesenian, dan banyak lagi. Contoh keberagaman yang ketiga adalah keberagaman agama. Sama seperti suku dan budaya, setiap orang juga memiliki agama yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri ada 5 agama yang secara sah diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi, kita akan menemukan perbedaan agama ini di sekitar kita. Misalnya ada teman yang beragama Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Berbeda agama tentunya juga memiliki cara ibadah yang berbeda-beda. Keberagaman yang keempat adalah keberagaman ras. Indonesia memiliki keanekaragaman ras yang cukup tinggi. Secara umum di Indonesia terdapat 6 ras yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama adalah Papua melanosoid, kulitnya hitam, mukanya oval dan badan relatif tinggi, tersebar di daerah Papua, Pulau Waru, dan Pulau K. Yang kedua Malayan mongoloid, ciri-cirinya kulit sawo matang, muka bulat, tinggi sekitar 150 sampai dengan 160 cm, tersebar di Batak, Toraja, Dayak, Bugis, Madura, dan Bali. Yang ketiga adalah Asiatic mongoloid, ciri-cirinya kulit kuning langsat, bentuk muka oval, tingginya sekitar 155 sampai 160 cm. Anggota ras ini adalah keturunan Tionghoa, Jepang, dan Korea. Yang keempat adalah Kaukasoid, kulitnya putih, kuning, bentuk muka oval, badan tinggi. Ras anggota ini adalah orang India, Eropa, dan Arab. Yang kelima adalah Negroid, kulitnya hitam pekat, bentuk muka kotak, badan tinggi. Yang termasuk ras ini adalah orang-orang Semang di Semenanjung Malaka dan suku Mikopsi di Kepulauan Andaman. Yang keenam adalah Pedoid. Yang termasuk ras ini antara lain adalah orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Contoh keberagaman berikutnya adalah keberagaman golongan. Nah, di sekitar kita banyak kita jumpai golongan-golongan masyarakat di sekitar seperti dari golongan agama, suku, bangsa, pekerjaan, hobi, usia, ekonomi, pendidikan, status sosial. Nah, itu adalah contoh keberagaman dari segi golongan. Contoh keberagaman yang keenam adalah keberagaman jenis kelamin. Nah, ada yang berjenis kelamin laki-laki di sekitar kita, ada yang berjenis kelamin perempuan.
Contoh keberagaman yang 7 adalah keberagaman mata pencaharian. Nah, warga Indonesia memiliki berbagai mata pencaharian. Misalnya ada petani, ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi sopir, dan lain sebagainya. Semuanya tergantung dari kemampuan masing-masing yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Yang kedelapan adalah keberagaman teknologi dan peralatan. Nah, peralatan atau alat-alat yang digunakan oleh orang-orang juga berbeda. Ada peralatan yang masih tradisional, ada juga yang sudah sangat canggih yang digunakan oleh orang-orang Indonesia. Yang sederhana diantaranya ada cangkul, sabit, bajak, tungku, dan lain-lainnya. Sedangkan alat-alat yang canggih itu seperti kalkulator, komputer, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian keberagaman selanjutnya adalah keberagaman kesenian. Nah, bangsa Indonesia ini dikaruniai dengan berbagai macam suku bangsa yang memiliki corak kesenian tradisional. Nah, berdasarkan alat penikmat kesenian itu dapat kita bedakan menjadi dua. Ada kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, seperti seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pedalangan atau seni wayang, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah yang dapat kita nikmati dari telinga atau oleh telinga. Ada seni musik, seni suara, seni pidato, dan lain-lain. Nah, keberagaman selanjutnya adalah keberagaman pengetahuan. Bangsa Indonesia memiliki sistem pengetahuan tersendiri, sebuah sistem pengetahuan yang digunakan untuk mengatasi masalah keseharian. Para petani di Jawa memiliki sistem pranata mangsa yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pertanian yang berkaitan dengan alam. Nah, selain pengetahuan yang bersifat tinggalan nenek moyang, Indonesia juga ada pengetahuan modern yang kita pelajari di sekolah ya. Nah, kemudian ada keberagaman sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan ya, bangsa Indonesia dalam setiap kelompok suku bangsa memiliki sistem kemasyarakatannya sendiri-sendiri. Nah, yang mencakup misalnya sistem perkawinan, sistem kekerabatan, sistem berperilaku dalam masyarakat. Nah, kemudian keberagaman yang selanjutnya adalah keberagaman bahasa ya. Berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia ini memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Misalnya bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Minahasa, bahasa Bugis, bahasa Melayu, dan lain-lain ya. Namun ternyata kita memiliki sebuah bahasa pemersatu. Ada yang tahu apa itu? Ya benar, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini dapat menjadi penghubung kita antara sesama anak bangsa yang berasal dari suku yang berbeda-beda. Cara mendukung keberagaman bangsa. Nah, ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, anak-anak ustazah, ada yang tahu atau ada yang masih ingat apa semboyan bangsa Indonesia? Ya benar, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, makna dari semboyan bangsa kita ini adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, dengan mengingat dan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Meski berbeda-beda suku, adat, budaya, bahasa daerah, kita merupakan saudara satu tanah air. Nah, yang selanjutnya jangan lupa juga bahwa sila ketiga Pancasila yang berbunyi ya Persatuan Indonesia. Nah, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menghargai perbedaan satu sama lain atau dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan teman yang memiliki bahasa daerah yang berbeda. Nah, selanjutnya kita juga harus mengingat Sumpah Pemuda yang menjadi pemersatu pemuda dari berbagai suku saat melawan penjajah. Dalam Sumpah Pemuda, kita diingatkan bahwa kita satu tumpah darah tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya, selain itu, kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan bergotong royong bersama teman di sekolah atau di lingkungan rumah. Nah, selanjutnya, kita juga harus menjaga sikap toleransi dan menghargai perbedaan satu sama lain. Nah, perbedaan bukanlah hambatan untuk memiliki rasa kesatuan dan persatuan. Kemudian, jika ada perbedaan pendapat, maka kita bisa menyelesaikan dengan cara musyawarah agar dapat mencapai mufakat. Nah, itulah cara bagaimana kita bisa mendukung keberagaman bangsa. Yang pertama dengan Bhinneka Tunggal Ika, sila ketiga Pancasila, Sumpah Pemuda, menghormati perbedaan, kemudian musyawarah dan bersikap toleransi.
Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ustazah tutup, jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.